Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, welcome to class. My name is Lisa Novitasari. So today kita akan belajar about recount text. Secara harfiah, recount text artinya itu memberitahukan atau dapat diartikan sebagai teks yang menceritakan. Jika kita mengacu pada informasi di dalam sekolah, recount text adalah teks yang menceritakan kepada pembaca tentang suatu cerita, ya, baik itu tindakan maupun kegiatan. Apa sih tujuannya, Mem? Tujuannya itu adalah untuk menghibur atau menginformasikan kepada pembaca. Oke, next kita masuk ke dalam sebuah struktur recount text. Nah, di dalam struktur recount text ini terbagi menjadi 3 bagian. Apa sih itu? Ada orientasi, ada events, ada reorientation. Nah, apa sih itu orientasi? Orientasi itu menceritakan siapa yang terlibat, apa yang terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, dan kapan itu terjadinya. Sedangkan events itu menceritakan secara urutan kronologinya. Nah, bagian ini sudah termasuk adalah inti dalam cerita tersebut. Nah, terus reorientation. Nah, reorientation ini bisa disimpulkan adalah penutup dalam suatu cerita. Nah, kita masuk ke dalam fitur bahasa recount text. Nah, fitur bahasa recount text ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama menggunakan simple past tense, menggunakan past continuous tense, menggunakan past perfect tense, dan menggunakan past perfect continuous tense. Terus yang kedua menggunakan urutan temporal. Misalnya pada hari Senin, pada hari Minggu, kemudian hari, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, fokus pada temporal tertentu. Yang mana sih itu? Yaitu orang yang terlibat dalam cerita tersebut. Terus yang keempat, menggunakan konjungsi seperti kemudian, sebelum, dan sesudah. Terus yang terakhir, menggunakan kata kerja tindakan, misalnya seperti pergi, tinggal, dan lain-lainnya. Nah, di sini mempunyai sebuah contoh teks recount text di mana tentang pengalaman seseorang yang berjudul My Experiences with White Taufik Hidayat. Nah, di dalam cerita ini di sini kita akan menentukan yang mana termasuk tadi orientation, events, reorientation. Terus yang mana lagi yang termasuk fiturnya, seperti urutan temporalnya, kata kerja tindakannya, yang mana juga konjungsinya. Nah, di sini kita akan mencari orientation. Orientationnya itu terdapat pada bagian atas. Ya, kenapa bagian atas? Karena kalimat di atas merupakan awal dari sebuah paragraf. Terus di situ dia juga sudah menceritakan siapa yang terlibat, apa yang terjadi. Terus di situ juga ada sudah terdapat di mana peristiwa itu terjadi. Terus kita ke events. Yang mana sih termasuk events di dalam contoh cerita ini? Nah, yang masuk dalam events itu adalah dari paragraf kedua. Kenapa dari paragraf kedua? Karena dari paragraf 2 adalah sebuah inti atau isi dari cerita tersebut. Terus yang terakhir reorientation. Reorientation kan sudah tadi sudah jelaskan, yaitu penutup. Nah, sudah jelas kalau yang terakhir adalah sebuah penutup dalam cerita tersebut. Nah, terus kita masuk ke dalam fitur bahasa recount text. Nah, fitur bahasa recount text ini kan terbagi menjadi 5. Ada menggunakan simple past tense, urutan temporal, fokus pada peserta tertentu, menggunakan konjungsi, terus menggunakan kata kerja tindakan. Nah, kita di sini akan mencari beberapa dari 5 fitur kebahasaan tersebut. Yang pertama, menggunakan urutan temporal. Yang mana sih urutan temporal di situnya, Mem? Nah, urutan temporalnya itu last Sunday. Kenapa? Seperti yang tadi saya bilang,
urutan temporal itu misalnya Sabtu ini pada hari Senin, pada hari Minggu. Nah, arti dari les Sunda itu artinya minggu lalu. Jadi dia itu termasuk urutan temporal. Terus kita masuk ke konjungsi. Yang mana sih konjungsinya, Mem? Konjungsinya itu seperti kemudian, sebelum, tersesudah. Yang mana termasuk dalam cerita tersebut? Ada before, ada then, after that, terus ada then. Yang terakhir kita masuk ke kata kerja tindakannya. Nah, di dalam kata kerja tindakannya ini, yaitu ada went, ada back. Sampai di sini pasti semuanya sudah paham kan? Selanjutnya untuk menghemat waktu, Mem akan mengakhiri pertemuan hari ini. Namun sebelum itu Mem akan memberikan tugas di mana kalian akan mencari cerita yang berhubungan tentang regen teks. Bisa dicari lewat Google ataupun di buku cerita. Setelah itu kalian temukan yang mana termasuk dalam language filternya, terus yang mana juga termasuk strukturnya dalam menggunakan kata-kata kalian sendiri. Oke, paham? So, akhir pengumpulannya minggu depan. Oke, student? Waktunya sudah habis. Jangan lupa dikerjakan. Kalau ada yang belum paham, silakan chat Mem lewat pribadi. Insya Allah Mem bisa membalasnya kalau ada waktu. Saran Mem cuma satu untuk today. Jangan pernah menyanyiakan waktu, kesempatan kalian, karena belum tentu waktu itu akan datang kedua kalinya. So, sampai jumpa next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.